Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 234. Para tetua yang duduk di depan istana surgawi secara alami memiliki status tertinggi. Kekuatan mereka dalam dan mendalam, dan mereka dikenal sebagai ahli tertinggi. Mereka adalah tokoh terkemuka dari berbagai kekuatan besar. Pada saat ini, seseorang berdiri dan berbicara. Pemuda berambut hijau itu langsung berhenti, tidak lagi mengambil tindakan. Shi Hao berdiri di sana dan dengan tenang menatapnya, berkata, "Aku tidak membuat masalah, orang-orang itulah yang menindasku secara tak tertahankan." Darah di tanah belum mengering, dan ahli muda itu hancur berkeping-keping, memercikkan darah ke gunung dewa. Tindakannya seperti dewa iblis kecil. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang yang berani bertarung di dalam pegunungan dewa? Ada banyak orang yang menatapnya, merasa terkejut dengan kekuatan yang baru saja dia perlihatkan. 10 lorong surgawi itu menakutkan. Dia baru saja memasuki ranah transformasi roh, namun dia sudah sangat kuat. Bahkan gadis berambut ungu dan yang lainnya memiliki cahaya warna-warni yang mengalir melalui pupilnya saat mereka melihat ke atas. Gunung ilahi yang agung ini sangat damai, dan semua orang menunggu untuk melihat bagaimana para tetua itu akan menghadapi ini. Kami semua pernah muda, dan aku juga bertindak begitu sembrono. Ini membawa kembali kenangan. Penatua ini mulai tertawa dengan lembut, tampak agak baik hati. Saat cahaya menutupi seluruh tubuhnya, sesepuh itu sebenarnya tidak menyalahkan siapapun. Itu hanya masalah kecil. Setelah puluhan atau bahkan 100 tahun kemudian kalian akan melihat kembali ini seperti gelombang kecil di lautan. Ini sama sekali bukan masalah besar, jadi tidak apa-apa selama kita beralih dari ini. Penatua lainnya tertawa dengan ramah, sama-sama bersinar seperti matahari kecil saat kemegahan berharga tersebar. Pertarungan yang awalnya intens dibubarkan begitu saja. Kedamaian dipulihkan ke puncak gunung ini. Semuanya sudah disiapkan, jadi kita harus berangkat. Ada aliansi lain yang bergerak, jadi kita akan tertinggal jika kita menunggu lebih lama lagi. Seorang penatua berbicara. Klan lain dan aku telah memutuskan bahwa sulit bagi kami untuk mengambil tindakan. Kali ini, semuanya akan tergantung pada kalian. Beberapa penatua berbicara. Dengan munculnya sarang dewa kuno, teknik berharga Kunpeng juga terungkap, menyebabkan gerakan kacau dari segala arah. Jika para ahli tertinggi ini bergerak, surga tahu sampai sejauh mana pertarungan mereka akan tercapai. Mereka sepakat di antara mereka sendiri bahwa mereka tidak akan berperang, jika tidak, kerusakannya akan sangat parah. Seluruh gurun akan dilemparkan ke dalam kekacauan, menyebabkan bumi yang besar bergetar. Semuanya akan diputuskan oleh generasi muda, jadi dengan cara ini, kehancuran yang dihasilkan tidak akan terlalu besar sementara peluangnya akan besar. Teknik berharga Kunpeng akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Kenyataannya, para tetua ini berada jauh di atas alam transformasi roh, dan tidak mungkin mereka bisa memasuki sarang Kunpeng. Ini adalah alasan utama mengapa mereka menyerah dan menyerahkan pengejarannya kepada generasi muda. Akan sangat bagus jika mereka masuk dan keluar dengan lancar dari wilayah laut itu, tetapi mereka khawatir kemungkinan besar tidak akan seperti itu. Yang lain pasti akan keluar dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk memperebutkannya, membalikkan langit dan bumi. Kalian semua mencoba yang terbaik. Jika perlu, kami akan menunjukkan diri kami sendiri. Kami tidak akan membiarkan siapapun berperilaku tidak jujur. Seorang penatua berbicara. Saat mereka bertarung, seharusnya tidak ada orang tua yang berpartisipasi karena mereka tidak bisa masuk. Namun, ketika mereka akan melepaskan diri dari sarang dewa kuno,
maka akan sulit untuk mengatakannya. Ada kemungkinan bahwa beberapa ahli tertinggi akan bergerak. Sangat mungkin bagi mereka untuk memusnahkan semua generasi muda demi mendapatkan teknik berharga Kunpeng. Ada kemungkinan peristiwa kejam ini terjadi. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Pesta mereka megah dan megah saat mereka memasuki lorong berwarna pelangi. Ini adalah jalan surgawi pegunungan dewa. Wilayah laut itu sangat istimewa. Sejak zaman kuno, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang meninggal. Di masa lalu, tidak ada yang tahu apa penyebabnya, dan baru beberapa tahun belakangan ini kami menyadari bahwa itu karena kematian Kunpeng. Kalian semua harus berhati-hati. Tepat sebelum pergi, beberapa tetua memberikan peringatan terakhir mereka. Di saat-saat terakhir, ayah gadis berambut ungu itu juga muncul. Dia adalah ahli utama dalam menciptakan lorong pelangi ini, dan penampilannya sangat bermartabat. Ketika Shi Hao melangkah ke lorong, dia memanggilnya. Itu membuat tubuh ahli yang terhormat ini menjadi kaku dan wajahnya menjadi gelap. Tangannya bergetar, menyebabkan lorong pelangi bergetar. Itu membuat wajah banyak orang pucat. Hehe, seorang penatua mulai tertawa terbahak-bahak. Ini adalah wali Gunung Klan ini, dan terkenal di antara para ahli tertinggi. Setelah memasuki Fort God Realm, dia dihajar habis-habisan oleh bocah jahat itu. Para tetua yang mengenalnya akan selalu tertawa diam-diam setiap kali mengingat hal ini. Penatua dari Gunung Surgawi itu justru ayah gadis berambut ungu itu. Dia benar-benar ingin menggertakkan giginya karena marah dan menampar bocah jahat itu. Penatua akan memperlakukan anak biadab itu dengan kasar karena dia terlalu menentang surga, tetapi pada akhirnya dia mengendalikan dirinya sendiri. Bocah jahat! Pada akhirnya, dia meludahkan dua kata ini. Dia melepaskan nafas, menyebabkan angin kencang bergerak dan kabut mendung menutupi matahari, langsung mengirim Shi Hao ke kedalaman lorong. Wei, kita masih belum membicarakan masa lalu. Kami baru saja bertemu lagi. Saya ingin meminta nasihat senior. Suara muda dan lembut itu terdengar, membuat tangan yang lebih tua bergetar lagi. Lorong pelangi berguncang keras lagi. Akhirnya, rombongan besar itu pergi. Ada hamba ilahi, penjaga ilahi dan pemuda alam transformasi roh. Jumlah mereka tidak sedikit, berjumlah sekitar 6 atau 700 orang. Seolah-olah mereka berjalan perlahan melalui sungai bintang. Saat mereka berdiri di atas lorong, semua orang bergegas menuju kejauhan. Waktu sepertinya berlalu dengan cepat, dan juga tampak seperti berada dalam kekacauan, cahaya warna-warni bersinar di mana-mana. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, cahaya surgawi muncul di depan. Selain itu, kelembapan asin dan amis bertemu langsung dengan mereka. Mereka telah muncul beberapa juta li, dan sekarang jauh dari pegunungan ilahi. Ah, ini sangat agung. Mata bocah iblis itu terbuka lebar. Dia merasa sangat terkejut saat dia menginjak pasir yang lembut. Setelah terbiasa dengan tanah terlantar, melihat begitu banyak gunung besar dan mendengar begitu banyak teriakan binatang buas, dia tiba-tiba muncul di depan lautan luas. Ini adalah jenis kejutan baginya. Mata Shi Hao melihat kemana-mana, karena semuanya sangat baru dan aneh baginya yang belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Lautan benar-benar tak berujung. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia telah melihat beberapa danau besar dan ombak biru, tetapi dibandingkan dengan apa yang ada di depannya, itu bahkan tidak bisa disebut parit air kecil. Untuk seorang anak yang tumbuh di pegunungan, ini benar-benar mengejutkan. Di Pantai Emas, sekelompok orang muncul. Saat mereka berjalan keluar dari lorong pelangi, mayoritas benar-benar tenang setelah melihat perairan yang begitu luas. Ini adalah Laut Utara, ujung paling utara dari tanah terlantar. Seorang hamba ilahi berbicara.
lautan besar bergelombang naik turun, bergelombang dengan momentum besar. Gelombang besar berguling, menerjang seperti guntur. Hamparan putih yang luas terbentang di depan, menciptakan satu garis antara lautan dan langit. Itu menggerakkan hati orang-orang, membuat mereka merasa agak tidak penting. Mungkinkah legenda itu benar, bahwa ada istana naga di tengah lautan? Apakah ada dewa laut? Shi Hao dengan ringan berbicara. Diam. Jangan mengungkit hal-hal tabu itu, atau kamu bisa membawa semacam bencana. Seekor binatang emas yang hampir semua giginya rontok berdiri di samping gadis berambut ungu itu. Tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas, dan saat fluktuasi yang kuat dilepaskan, sinar yang cemerlang dan menyilaukan bersinar. Saat ini, dia menjadi pengawal pribadi bocah jahat itu karena takut dia bertindak sembrono. Binatang emas itu akan terus menasihatinya, serta menjawab semua pertanyaannya. Saat ini, beberapa pelayan tua sedang memegang gulungan kuno. Setelah menyebarkannya, mereka ditempatkan di atas pasir untuk dipelajari. Mereka ingin memastikan wilayah laut yang mereka targetkan. Kita akan menyeberangi lautan. Wilayah laut itu sangat berbahaya. Jika kita mengambil lorong pelangi, sangat mungkin semuanya akan segera meledak di sepanjang jalan. Laut ini tidak damai sejak zaman kuno. Ada banyak makhluk di lautan yang sangat kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Seorang pelayan tua yang tersembunyi dalam cahaya perak mengingatkan. Akhirnya, telapak tangan seorang anak muda memancarkan cahaya. Itu adalah perahu kecil yang terang dan transparan yang diukir dari lubang buah yang memancarkan sinar kabur. Tentunya, ada beberapa persiapan yang telah dilakukan. Perahu kecil itu tertiup angin, langsung menjadi megah dan megah. Itu sebanding dengan gunung kecil, dan mengapung di permukaan laut, itu benar-benar mempesona. Energi keberuntungan melayang di sekitar seluruh kapal. Ayo pergi, kita akan menyeberangi laut dan melanjutkan menuju wilayah laut itu. Jelas bahwa gadis berpakaian ungu, gadis berambut perak, pemuda berambut merah dan pemuda berambut hijau yang dibenci Shi Hao menjadi kekuatan utama ekspedisi ini. Setelah mereka memasuki sarang Kunpeng, merekalah yang akan diandalkan untuk bertarung. Ketika saatnya tiba, tak satu pun dari para pelayan tua ini yang bisa masuk. Hanya mereka yang berada di alam transformasi roh yang bisa melawannya. Semua orang melompat dan memasuki kapal besar ini. Seolah-olah gunung bergerak saat suara gemuruh terdengar. Dengan ambisi yang tinggi, ia melaju menuju kedalaman lautan. Ini adalah kapal berharga yang dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Itu tidak jauh berbeda dengan terbang, dan dalam sekejap mata, mereka telah melakukan perjalanan beberapa ratus li. Ombak besar lautan sangat menakutkan, namun hampir tidak mempengaruhi perahu. Setelah itu, mereka berlayar melewati ribuan li. Tiba-tiba, kapal itu berguncang keras dan pancarannya mulai berkedip. Seluruh kapal besar hampir terbalik. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Semua orang terkejut. Mereka hanya bisa melihat sirip perak muncul dari lautan luas. Itu sangat menakutkan dan juga sangat besar. Seolah-olah mereka menabrak kapal lain. Hong! Pada saat berikutnya, pancaran petir meluap ke langit. Petir perak menyerbu dari dalam lautan, langsung menghancurkan perahu besar ini. Listrik itu benar-benar mengerikan saat melintas di langit. Ah! Jeritan sengsara segera terdengar. Sejumlah besar orang terkena busur listrik, meledak berkeping-keping sebagai akibatnya. Anda bajingan! Seorang penatua menjadi marah. Dengan gerakan melempar, dia membuang kulit binatang buas. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menutupi lautan luas ini. Simbol padat mulai berkedip dengan kemegahan suci untuk menghalangi pancaran listrik yang masuk. Detik berikutnya,
sesepuh lain mengambil tindakan. Setelah mengeluarkan kulit binatang, dengan cepat membesar dan menyebar. Itu seperti sebidang tanah kering, menangkap semua orang. Beberapa ratus orang ini tiba-tiba mengalami serangan seperti itu, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Bahkan yang selamat pun terluka. Kami ceroboh. Seorang hamba ilahi menyalahkan dirinya sendiri. Bepergian di udara sambil menggunakan artefak yang begitu kuat menghabiskan banyak energi. Demi menyelamatkan tenaga kerja, mereka melakukan perjalanan melalui laut, tetapi tidak pernah menyangka akan mengalami serangan 1000 li dari pantai. Makhluk macam apa kamu ini? Mengapa Anda menyerang kami? Di bawah, seorang hamba suci saat ini sedang melawan ikan monster perak. Seluruh tubuhnya berwarna keperakan sementara, tubuhnya seperti ikan besar. Namun, tidak ada sisik, dan di atas kepalanya ada sepasang tanduk sapi. Tubuhnya seperti gunung kecil. Aku benci kamu makhluk darat. Anak-anakku semuanya telah dibunuh oleh makhluk sepertimu dalam beberapa hari terakhir ini. Ikan perak besar itu meraung. Hong! Petir meretas seolah-olah itu adalah gelombang besar. Bentangan putih yang sangat besar menghantam, menyebabkan tubuh hamba suci itu bergetar hebat. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan mengalami bencana besar sebelum bergegas keluar. Sungguh makhluk laut yang kuat. Semua orang terkejut. Mereka bahkan belum memasuki laut selama itu, namun mereka sudah bertemu dengan ikan yang begitu mengerikan. Seberapa berbahaya jalan mereka di depan? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ketidakadilan dapat dibayar kembali kepada pemiliknya, jadi bunuhlah para pembunuh sejati itu. Mengapa Anda menyerang kami? Para hamba ilahi lainnya mengambil tindakan, menekannya bersama. Simbol langsung berkembang, menyegel permukaan laut. Ikan besar itu meraung dan meronta-ronta dengan keras. Pada akhirnya, itu melonjak ke udara dan memperlihatkan tubuh putih keperakannya, melepaskan kilatan petir yang abadi. Hong! Setelah serangan terakhir, tubuhnya menjadi berlumuran darah dan hampir terpotong menjadi 2. Menjatuhkan diri ke laut, ia menggerakkan ekornya untuk bergegas ke kedalaman laut, menghilang dari pandangan mereka. Kalian semua makhluk harus mati! Itu berteriak dengan marah sebelum menghilang. Sepertinya jalan di depan tidak akan damai. Kami baru saja mulai, para hamba suci yang kuat itu menghela nafas dan berkata, terbang lebih tinggi, jangan terlalu dekat dengan permukaan laut. Akhirnya, 300 atau lebih makhluk yang tersisa mulai terbang di atas kulit binatang yang sangat besar itu. Simbol tersebar, menciptakan bentangan cahaya yang terang dan gemilang. Setelah memasuki 10.000 li ke lautan, cahaya biru pekat terbang ke arah kulit binatang itu. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, simbol biru yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip saat mereka dihancurkan. Iblis laut! Ini adalah makhluk humanoid dengan sayap berdaging dan ekor ular. Menjadi sepenuhnya berwarna biru, penampilan mereka sangat mengerikan. Meskipun mereka memiliki wajah seperti manusia, gigi ganas menjulur keluar dari mulut mereka, memberikan penampilan yang sangat jahat. Makhluk ini berasal dari laut. Mereka semua membuka mulut untuk mengeluarkan simbol berwarna biru. Ada hampir 1000 setan laut yang berdesak-desakan, dan sejumlah besar simbol yang serupa turun ke pesta Shihao. Brengsek! Makhluk-makhluk ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Kami tidak memiliki kebencian di antara kami, namun kami diserang lagi. Pelayan ilahi mengambil tindakan, menjalin simbol untuk menghalangi hujan cahaya biru. Suara gemuruh terdengar, dan semuanya hancur. Namun, laut mulai berubah menjadi kacau saat sosok biru yang tak terhitung jumlahnya keluar. Setan laut berjumlah puluhan ribu. Makhluk-makhluk ini mengaduk-aduk gelombang surga yang meluap-luap, melemparkan lautan ke dalam kekacauan. Ini persis seperti yang saya maksud.
Orang-orang ini sangat merepotkan. Setelah menyerang, mereka akan mengirimkan kelompok besar yang berjumlah setidaknya puluhan ribu. Pada saat paling berbahaya, mungkin ada lebih dari 1 juta setan laut. Bahkan beberapa abdi suci tua yang kuat menjadi cemas. Keadaannya tidak optimis, karena lupakan jutaan, bahkan ratusan ribu sudah cukup untuk mengubur semuanya di sini. Lapisan demi lapisan mawar cahaya biru pembunuh. Simbol misterius berkedip saat niat membunuh memenuhi langit. Ini adalah formasi dasar laut yang hebat yang dapat memelintir dan membunuh semua orang di udara. Iblis laut tertinggi telah memberikan perintah untuk menyegel wilayah ini. Siapapun yang melanggar harus dibunuh tanpa terkecuali. Suara nyaring ditransmisikan dari dalam lautan. Kesuksesan besar. Kita harus segera pergi. Seorang pelayan dewa mengeluarkan tanduk binatang dan meniup dengan suara wu. Suara itu seperti guntur, menghancurkan simbol biru yang tak ada habisnya. Kulit binatang itu menyala seolah-olah telah dinyalakan, dengan cepat terbang keluar. Jelas betapa menakutkannya tanduk binatang itu. Suara yang dihasilkannya seperti teriakan para dewa, menembus segala sesuatu yang menghalangi. Itu menghancurkan simbol biru untuk membuka jalan. Itu adalah salah satu harta kuno pegunungan dewa, ditinggalkan bersama mereka justru untuk situasi berbahaya semacam ini. Hanya setelah melarikan diri jauh, semua orang akhirnya tenang. Rasanya seperti laut penuh dengan bahaya. Kecelakaan seperti apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apakah orang-orang sebelum kita memprovokasi semacam bencana? Mengapa saya merasa laut penuh dengan niat membunuh? Mungkinkah istana naga dasar laut atau dewa laut tertinggi diganggu? Sulit bagi mereka untuk tenang, tetapi mereka tetap maju menuju tujuan mereka. 2 jam kemudian, mereka memasuki jurang samudra yang luas. Tiba-tiba, air laut menjadi kacau. Suara pasukan terdengar, mengguncang semua orang sampai ke intinya. Seolah-olah pasukan yang luar biasa maju ke depan, dan ketika tombak emas melesat ke udara, niat membunuh membanjiri lautan dan langit. Itu adalah... Semua orang terkejut. Seekor kuda hitam berlari kencang di permukaan air, seolah-olah yang diinjaknya bukanlah air melainkan bumi yang luas. Kukunya menciptakan suara yang memekakkan telinga, semuanya tercipta dengan sendirinya. Di belakangnya, seorang manusia tanpa kepala muncul. Armor hitam menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Tombak emas yang mengarah ke langit dipegang di tangannya saat dia bergegas ke arah mereka. Apa yang sedang terjadi? Makhluk apa yang kita temui? Semua orang menjadi sangat khawatir. Lautnya terlalu aneh. Para ahli bergegas dari kiri dan kanan, semuanya sangat eksentrik dan aneh. Pakar tanpa kepala ini khususnya bahkan lebih aneh lagi. Seorang hamba ilahi bergerak. Dengan suara hong, dia langsung terguncang oleh tombak perang emas itu. Dia memuntahkan darah sebelum terbang kembali. Tidak baik. Ini adalah orang suci yang meninggal di laut pada zaman kuno. Meskipun ini hanyalah sisa kekuatannya, kita tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Cepat dan panggil ahli tertinggi yang hebat untuk turun dan melindungi kita. Mereka semua terkejut. Mereka bahkan belum memasuki sarang Kunpeng, namun mereka telah menghadapi gelombang demi gelombang bahaya yang eksentrik dan menakutkan. Ini tidak benar. Semuanya di sini disegel. Mungkinkah kita sampai di laut iblis? Tidak ada cara untuk memanggil ahli tertinggi yang hebat untuk meminta bantuan, jadi apakah kita sudah sampai di sarang Kunpeng? Tombak pertempuran emas menebas, mengiris langit. Seluruh kulit binatang dipotong menjadi 2, dan sebagian kecil bahkan dipotong dadu. Sekelompok orang mulai menangis dengan sedih sebelum dihancurkan berkeping-keping. Saat Xi Hao mengamati semua ini, hatinya terguncang. Ada begitu banyak ahli di dalam lautan luas.
Mengapa itu tampak lebih berbahaya daripada tanah terlantar? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.